Selamat pagi, saudaraku. Tiap hari itu saya rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya pendengar renungan The Message juga sama. Kita pasti punya kerinduan ketika kita duduk sendiri, kemudian mulut kita bisa bergumam dan berkata, "Tuhan, aku sayang loh sama kamu. Tuhan, aku sangat mencintaimu." Atau kalau kita ngobrol sama Bapak kita ngomong, "Pa, thank you ya, aku sungguh mengasihimu." Betul kan saudaraku? Aku ingin lebih lagi memberi yang terbaik buatmu, yang terindah buatmu, yang termulia aku mau berikan untukmu. Sering gak saudaraku? Pasti kita sering ngomong begitu, karena kita memang sayang sama Bapa kita. Kita sayang sama Tuhan Yesus. Tapi jujur, kita seringkali tidak mewujudkan itu dalam hari hidup kita. Kita ngomong sayang tapi cuma di mulut. Kita ngomong sayang hanya di mulut dan di pikiran. Tapi tidak pernah tertuang di kelakuan kita. Maka sekali lagi ya, kita mau benar-benar bawa diri kita itu mewujudkan hati yang cinta sama Tuhan kita itu dengan hati yang terarah. Kita mau berikan hidup kita di sisa waktu hidup kita ini benar-benar buat Tuhan. Supaya kita benar-benar dikurung, direnggut, dimiliki, dipenjara oleh Tuhan itu sendiri. Tapi di sisi lainnya kita harus rela memberikan diri kita untuk dikurung, direnggut, dipenjara, dimiliki Tuhan. Jadi dua sisi ini benar-benar saling memberikan respon dan maka terjadilah sebuah pemulihan dalam diri kita. Maka sekali lagi saudaraku, firman Tuhan pernah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan." Kalau kita tidak berani memberikan diri kita untuk direnggut oleh Allah, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah terpenuhi dalam diri kita. Hidup kita pasti akan ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa mengasihi Allah sampai di titik tertinggi. Betul kan? Kita mau memberi yang terbaik, termulia, terindah. Apapun berarti kan kalimat itu kan berarti superlatif. Paling tinggi, sudah tidak ada yang lainnya. Tapi buktinya banyak yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih kita kasihi, yang lebih kita sayangi selain Tuhan dalam hidup kita. Berarti ada yang salah dengan cara kita praktek hidup bertuhan dengan benar. Ini yang mau saya ingatkan kepada kita semua. Maka saya mau ajak kepada teman-teman semua pencinta renungan The Message. Ayo kita mau belajar dari menit ke menit hidup kita. Kita mau menaruh curiga dalam diri kita. Kalau apa yang kupikirkan, kalau apa yang kurenungkan, kalau apa yang kuucapkan, kalau apa yang kudengarkan dan apa yang kulihat, itu tidak patut sebagai anak-anak Allah. Dan itu akan mendistorsi fokusku sama Tuhan. Ayo, kita mau cek itu. Kita harus selalu mencurigai diri kalau aku buka celah gak ya? Ada sesuatu yang masuk menyusup dalam diriku, yang akhirnya membuat aku meleset. Maka dari kemelesetan masa lalu, kita mau belajar saudaraku. Dari ketidaktepatan masa lalu, kita mau belajar. Seperti seseorang yang belajar memanah. Dia belajar untuk akhirnya bisa memiliki bidikan yang tepat hidupnya di mata Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Jadi jangan hidup sembarangan lagi. Jangan bergaul sembarangan lagi. Kumpulmu sama orang yang benar. Jangan sembarangan lagi. Apa yang kamu dengar, hati-hati. Apa yang kamu lakukan, hati-hati. Amin. Inginkan apa yang Tuhan inginkan. Mimpikan apa yang Tuhan mimpikan. Itu saja saudaraku. Kita berusaha untuk tidak meleset lagi hidup ini.
Maka di situ Tuhan akan ajar kita untuk memiliki ketepatan dari menit ke menit, jam ke jam hidup kita. Karena kita bukan orang yang sudah sempurna, tapi kita harus tahu kapan kita meleset di hadirat Allah. Kita harus peka itu, makanya jangan remang-remang sama Tuhan. Kita bisa menilai karena kita punya roh menimbang yang makin peka, makin tajam, makin teliti. Kalau kita terus connect sama Tuhan, hubungan sama Tuhan, maka di situ kita belajar untuk hidup. Aku mau dikurung sama kehendak-Mu. Bangun tidur cari Tuhan, minta dikurung, jangan terus. Itu lama-lama kita paham di titik mana kita mulai keluar jalur. Memang berat, saudaraku. Dimiliki Allah sepenuhnya itu berat. Beratnya minta ampun. Betul. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mau, apa sih yang gak mungkin? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Bisa, kita pasti bisa. Pokoknya kita punya niat, kita mau berjuang, kita belajar terus, mempertimbangkan segala hal yang kita lakukan sesuai enggak dengan maunya Allah. Amin, saudaraku. Ya, jadi sekali lagi, saya rindu kepada kita semua. Ayo sungguh-sungguh hidup benar. Benar gak Tuhan di titik tertinggi dalam hidup kita? Ayo, kita mau berjuang di situ. Kita mau benar-benar sampai mampu menghayati keberadaan Allah. Maka kita tidak akan pernah takut lagi menjalani hari hidup. Kita akan kita jalan penuh dengan ucapan syukur. Kita jalan dengan perjuangan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa menghadapi segala keadaan karena kita percaya kita berjalan bersama Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang berat kita bisa lewati semua. Kita bersyukur karena kita punya firman Tuhan. Kita dapat melihat kesetiaan Allah kepada diri kita melalui setiap kalimat-kalimat firman Tuhan itu. Kita bisa dikuatkan, saudaraku. Maka sekali lagi, saudaraku, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ya, jangan ada agenda pribadi lagi. Kita harus benar-benar punya kehidupan yang kita persembahkan sepenuhnya untuk Allah. Baca firman, doa, hidup suci, melayani Tuhan di semua lini pekerjaanmu, di pelayananmu, di gereja lokalmu. Kasih takaran yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Ayo beri yang terbaik. Dia sudah terlebih dulu memberi semuanya dalam hidupmu. Bahkan sampai putra tunggalnya. Apalagi yang mau kita tuntut? Ayo yang terbaik kita beri. Karena dia lebih dari segalanya dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dan menyenangkan Tuhan itu merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan berhitung sama Dia. Gak bisa kita mau berhitung apa. Hari ini kita hidup masih bisa apapun. Ini dari Tuhan. Ingat, saudaraku. Maka sudah sewajibnya, sudah seharusnya yang terbaik, terindah, tertinggi itu untuk Dia. Bukan untuk kita lagi. Amin, saudaraku. Ya, kita harus jadi manusia-manusia yang menggetarkan dan menjadi kebanggaan kerajaan surga. Saya ngomong begini gak ada tendensi apapun. Saya rindu kepada setiap yang mendengar. Beri yang terbaik dalam hidupmu untuk Tuhan. Karena memang sudah sepatutnya kita memberi yang terbaik, tertinggi, termulia dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Bahkan nyawa pun kita beri, kita belum bisa balas loh. Seluruh hidup plus nyawa kita loh. Kita kasih ke Tuhan itu aja belum sanggup mengembalikan kebaikan Tuhan. Anda harus tahu itu. Maka sadarilah bagaimana kau hidup hari ini. Melekatlah sama Dia. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan arahan. Tuhan yang hanya bisa memberi pertolongan. Hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan, tuntunan atas hidupmu dan hidupku. Ingat, kuasa gelap membidik kita terus untuk jatuh. Dengar ya saudaraku, tidak ada satupun dari kita yang dibiarkan iblis lari melayani hati Allah.
Tidak ada. Semua akan dijegal pada waktunya. Semua akan dibinasakan. Itu rencana iblis. Semua dimatikan, semua dipadamkan, semua ditiup api-api itu. Supaya remuk setiap hidup orang percaya. Maka sekali lagi saudaraku, kalau hidupmu dan hidupku tidak melekat sama Tuhan, lihat, kita akan mengalami kebosanan hidup. Endingnya apa? Kita akan menggerutu, mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua hal terjadi. Kita lupa bersyukur dalam hidup ini. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, kita terus bawa di hadirat Allah. Kita selesaikan semua di hadirat Allah. Setan pun tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Karena kita tidak buka celah. Kita tidak buka celah. Setan tidak bisa ganggu kita. Ingat saudaraku, jangan lawan kuasa gelap tanpa Tuhan. Habis hidupmu. Percayalah, saya katakan sekali lagi, kau lawan mereka dengan benar bersama dengan Tuhan. Karena ingat, tidak ada satu orang pun dibiarkannya dimiliki Tuhan dengan sempurna. Hari ini apapun yang Tuhan titipkan di tanganmu, pekerjaan, pelayanan di gereja lokalmu, keluargamu, apapun itu, milikilah hati yang bersyukur. Jangan curigai Tuhan. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau tidak, iblis akan masuk lewat celah yang kau buka. Habis lini hidupmu itu. Bersyukurlah dengan apa yang ada di tanganmu. Dan katakan kepada Tuhan, kau baik. Meskipun hari ini aku belum melihat semuanya itu. Tapi aku percaya semuanya baik untukku. Karena kau adalah pemilik hidupku. Amin saudaraku. Semoga renungan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, memberi yang terbaik, tertinggi, termulia untuk Tuhan kita. Dan hiduplah bersih. Jaga hidupmu. Jangan buka celah sebelum kehancuran mendatangimu. Karena iblis tidak akan pernah diam dalam hidupmu dan hidupku. Selamat pagi saudaraku. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.